Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Nur Alia dari kelas 11L. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang virus HIV. Saya bersama rekan saya. Perkenalkan, saya Siti Anissa. Jadi pertama-tama apa yang kakak ketahui tentang virus HIV ini? Saya tahu sedikit tentang virus HIV ini. Virus ini bisa menyerang dan memicu sistem kekebalan tubuh. Selebihnya saya kurang tahu sih. Nah, virus HIV ini mempunyai kepanjangan yaitu Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 tersebut, daya tahan tubuh akan semakin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Nah, HIV ini jika tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang sangat serius yang disebut AIDS. AIDS ini adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV ini. Pada tahap ini, kemampuan tubuh akan melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Itu Kak. Penularan virus HIV itu terjadi karena apa sih? Nah, penularan virus HIV ini terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, praejakulasi, cairan vagina, serta ASI. Perlu diketahui, HIV ini tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, dan air liur. Seperti itu, Kak. Jadi apakah penyakit HIV ini penyakit seumur hidup? Iya, jadi penyakit HIV ini penyakitnya yang seumur hidup. Dengan kata lain, itu virus HIV itu akan menetap di dalam tubuh penderitanya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mencegahnya atau mengatasi virus HIV ini, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini. Terus ada berapa sih gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini? Gejala HIV ini ada kebanyakan penderitanya itu mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi virus HIV. Flu bisa disertai dengan gejala lain dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain tidak akan terlihat selama bertahun-tahun meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya. Terus ada juga gejala lain yaitu diare kronis, pneumonia, penurunan berat badan yang secara drastis, atau toksoplasmosis otak. Apa penyebab yang bisa disebabkan oleh penyakit ini? Jadi ada beberapa penyebab yang disebabkan oleh virus HIV ini. Yang pertama itu berhubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti. Yang kedua itu menggunakan jarum suntik bersama-sama. Yang ketiga itu melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman yang cukup. Jadi ada pengobatan juga untuk virus HIV ini. Penderita yang terdiagnosis virus HIV ini harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi, yaitu antiretroviral atau ARV. Bekerja mencegah virus HIV ini bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Terus bagaimana mencegah penyakit ini? Jadi pencegahan untuk virus HIV ini tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, tidak berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan pengaman saat sedang berhubungan seksual, menghindari penggunaan narkoba terutama jenis jarum suntik, mendapatkan informasi yang benar terkait virus HIV ini, cara penularan, pencegahan, pengobatannya terutama bagi anak-anak remaja. Tadi kan udah dijelasin soal HIV dan AIDS. Jadi di sini HIV dan AIDS itu apakah sama? Apakah berbeda? Jadi HIV dan AIDS ini berbeda. Kalau HIV itu virus yang menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh kita, sedangkan AIDS itu kondisi gangguan kesehatan yang diakibatkan dari melemahnya sistem imunitas tubuh. Jadi cukup sampai di sini untuk penjelasan virus HIV ini dan AIDS ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fiansa. Di sini saya akan mewawancarai mengenai HIV. Di sebelah saya ada narasumber. Nah, silakan perkenalkan diri, Ibu. Nama saya Resti Nur Alfiani. Sekarang umurnya berapa, Ibu?
21 tahun. Oh, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Nah, yang pertama, Ibu tahu nggak apa yang dimaksud dengan HIV? Setahu saya, HIV itu penyakit menular seksual. Penyakit ini mematikan karena bisa menular dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya yang kedua pertanyaannya itu kira-kira siapa sih yang beresiko terkena dampak HIV ini? Orang-orang yang sering melakukan HS tanpa menggunakan pelindung. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Nah, jadi pertanyaan itu bagaimana supaya tidak menular HIV ini? Jangan berganti pasangan dan harus setia sama pasangan. Betul-betul. Nah, yang 4, kira-kira Ibu tahu nggak ternyata ada obat yang dapat diminum untuk mengurangi resiko tertular HIV? Nggak tahu apa itu obatnya. Nah, jadi obatnya itu ada namanya itu PrEP. Nah, jadi obat ini tuh diminum secara teratur untuk mengurangi resiko tertularnya HIV. Nah, obat ini tuh tersedia dalam pil yang dapat menurunkan kemungkinan resiko HIV. Nah, sekian dari kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Nur Alia dari kelas 11L. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang virus HIV. Saya bersama rekan ya. Nama saya Firda Rahmatilisa. Jadi pertama-tama apa yang kamu ketahui tentang virus HIV ini? Virus HIV adalah penyakit yang menular. Terus virus HIV juga punya kepanjangan yaitu Human Immunodeficiency Virus. Virus ini merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan semakin melemah sehingga rentan untuk diserang berbagai penyakit. Lalu HIV ini kalau tidak segera ditangani, dia akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS yang punya kepanjangan Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS ini stadium akhir dari infeksi virus HIV. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa penularan HIV? Untuk penularan virus HIV ini terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderitanya seperti darah, praejakulasi, cairan vagina, serta ASI. Lalu perlu diketahui virus HIV tidak menular melalui udara, air keringat, air mata, air liur, dan sentuhan fisik. Oh iya, virus HIV itu bisa bertahan seumur hidup atau tidak sih? Penyakit HIV itu seumur hidup. Dia akan menetap di dalam tubuh penderitanya seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi virus HIV ini, tapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini. Nah, untuk gejala HIV ini, itu kebanyakan penderitanya itu mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi virus HIV ini. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya. Lalu, virus HIV juga mempunyai gejala lain seperti diare kronis, pneumonia, penurunan berat badan yang secara drastis, atau toksoplasmosis otak. Jadi ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa penyebab virus HIV? Untuk penyebab virus HIV ini ada 3 faktor. Yang pertama itu berhubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti. Yang kedua itu menggunakan jarum suntik yang bersamaan. Yang ketiga itu melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang sangat cukup. Jadi ada juga pengobatan untuk virus HIV ini. Penderita yang terdiagnosis virus HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral, yaitu ARV. ARV bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Apa pencegahan menghindari virus HIV? Jadi pencegahannya itu tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, tidak berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan pengaman saat sedang berhubungan seksual, menghindari penggunaan narkoba terutama berjenis jarum suntik.
Yang keempat itu mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularannya, pencegahan dan pengobatannya terutama bagi anak remaja. Cukup sekian materi penjelasan tentang virus HIV dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.